Masuk ke situ kan, mentok rumah, ada temukan apa tidak sini kan. Terus kalau saya kita mana beberapa oh sebelah lagi, saya bisa kan. Pertama-tama dulu di sini. Kenapa nggak semua ada rombongan? Muterlah semua itu rombongan. Iya. Karena sama jalan namanya itu kan. Iya. Enggak, yang di situ yang mentok pas bukan gereja kan, habis itu mentok kan. Kemana kita keluar ke sana kan? Ada itu Simu sempurna nyata dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh, Terima kasih. haleluya. Kami Haleluya. buat kasih setiamu Tuhan, Karena kasih dan anugerah Tuhan. Oh, haleluya. Glory Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah. Kami hanya mau memuji nama-Mu. Glory, oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
para pria-priamu ya Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan, yang mau menjadi kepala keluarga, yang mau menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja ya Tuhan. Adalah Tuhan Yesus yang adalah pria sejati itu sendiri, yang menjadi teladan kami, sehingga kami Tuhan bisa melakukan tugas dan fungsi-fungsi kami ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami dengan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang ditabur itu bisa bertumbuh di tanah yang subur. Itulah kami ya Tuhan, para pria-pria-Mu. Dan kami akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah ini akan dilihat oleh orang lain, akan dilihat oleh pria-pria yang lain, sehingga banyak pria yang akan menjalankan fungsinya di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati kami semuanya di tempat ini. Beri kami roh yang daripada-Mu untuk kami bisa dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang ingin menyampaikan. Berkati dia Tuhan. Beri roh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang daripada-Mu, sehingga firman yang ditabur menjadikan kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Yes, yes, yes. Tapi badan tuh terseca api akan. Jadi puji Tuhan lah buat tolong kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang keseimbangan adalah kunci kehidupan. Nah, saudara, perlunya seorang pria harus memiliki keseimbangan dalam hidup ini. Perlunya seorang pria itu memegang prinsip keseimbangan. Kenapa? Yesus sendiri juga dalam sikapnya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, kesehariannya, itu perlu keseimbangan. Contoh, ketika Yesus datang orang-orang sakit, dia datang, dia membantu, dia menyembuhkan. Lalu ketika datang orang-orang yang berdosa, maka dia marah. Dia tidak marah, dia mengampuni. Tapi ketika suatu saat juga ada hal yang dia lihat salah, dia marah. Bapak Ibu tahu di mana ayatnya Yesus marah? Nggak ada ibu, Pak. Hah? Nggak ada ibu. Nggak ada ibu? Bukan. Pernah lihat Yesus marah? Pernah dengar? Pernah baca? Di mana? Di gereja Yesus marah, puji Tuhan. Yang luar biasa marah sih. Jadi Palas pernah mendengar Yesus pernah marah di gereja. Mudah-mudahan bukan di gereja betul itu Pak ya, di gereja lain Yesus marah. Haleluya. Saudara, Yesus marah ketika bait Allah dikotorkan oleh siapa? Oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Dia marah sekali. Dia marah, bukan marah biasa loh itu. Kalau marah banting meja itu udah kayak nggak tahu lagi macam mana marahnya itu, dibanting berdua. Tentu saja pada waktu Yesus nggak ikutan makian, dimakinya semua orang yang begitu. Mana mulai itu? Loh, kalau marah besar itu dibanting itu bukan marah biasa itu loh. Benar nggak? Pernah Bapak Ibu marah, pantingkan meja semua kursi. Tendang wah berkali. Tapi di sisi yang lain kan kita lihat dia lembut. Nah, makanya itu dibilang ada Yesus memegang prinsip keseimbangan. Keseimbangan artinya apa? Pada saat yang sama, pada saat ketemu orang-orang belas kasihannya turun, tapi ketika ada hal yang dosa, yang melanggar, dia marah sekali. Artinya apa? Dia seimbang. Amin. Nah, kita ini juga pria. Kita pria harus memiliki keseimbangan dalam hidup kita. Kita harus memiliki keseimbangan ya. Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Saudara pernah baca cerita ini? Lalu ketika saya sikat aja cerita ini, lalu saudara, dia suruh orang untuk menemukan buahnya, tetapi tidak ada, ya, tidak ada pada pohon ara itu. Aku tidak menemukannya. Lalu dia bilang, tebanglah. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tapi orang itu berkata, Tuhan,
biarkan dulu dia tunggu tahun ini. Mungkin tahun depan nanti aku akan coba mencangkul, dan mungkin nanti tahun depan mungkin dia akan berdua jika tidak tebanglah ia. Saudara, Yesus ini pribadi yang seimbang ini. Artinya pada dalam kehidupan kita harus memilih ada 4 tipe pria. Ada 4 tipe pria. Yang pertama, pria yang tinggi ketegasannya tapi rendah kelembutannya. Tinggi ketegasan, kau boleh begini, kau boleh bawa begini, tapi kelembutannya nggak ada sama anak-anaknya. Kalau ada salah atau gimana itu nggak pernah dia, ya udahlah ayo nak, atau dia peluk anaknya, nggak pernah. Dia tegas saja, dia hanya marah dan marah. Nah, saudara, kalau orang-orang seperti pria seperti itu, dia hanya marah saja, dan dia tidak pernah ada kelembutannya, dia mengampuni juga mengasihi saudara, anak-anaknya akan menjadi seorang pemberontak. Kenapa banyak orang memberontak? Kenapa? Karena ketegasannya tinggi sekali, tapi kelembutannya tidak ada. Amin. Nah, ini dia tipe pria. Yang pertama, ketegasannya tinggi. Kalau papa bilang jam 10 tidak boleh pulang. Kalau nggak datang kau jam 10 pulang ke rumah, awas kau nggak boleh pulang ke rumah lagi. Tutup pintu, apa semua. Saudara, anaknya datang jam 11. Kira-kira apa yang terjadi? Justru anaknya tidur di luar. Jadi ketegasan tinggi sekali. Akhirnya apa? Kedinginan lama sudah. Akhirnya timbul apa di hati anak? Kalau begini orang tuaku, lebih bagus aku minggat dari rumah ini. Pergi saja. Gitu. Ini kenapa dia tegas sekali? Dia tegas. Artinya kalau lewat daripada itu, makanya ada satu orang anak kecil ada seorang bapak-bapak, ya, itu dibilang apa sama anaknya, nanti nak, kalau kau sekolah ujian, kalau kau dapat nilai merah, awas, jangan pernah lagi panggil bapakmu sebagai papa. Anaknya oke lah, pulang anaknya dari jauh, dia udah tengok bapaknya di depan pintu, tengok bapaknya, wah bapaknya sudah di depan pintu, tapi dia pilih aja, dia hasil ujiannya kebetulan merah. Kalau dia baca, waduh, bapaknya bingung, kenapa? Habis bro, hancur bro. Bapaknya bingung, kenapa kau panggil bro? Nah, bapak bilang tadi kan kalau dapat nilai merah, jangan panggil papa, ya kau panggillah bro. Jadi panggil bapaknya bro. Kenapa? Karena itu tadi saudara. Jadi bayangkan kalau anak kita dia panggil kita bro. Aduh bro, hancur. Bapaknya bingung, kenapa kau panggil aku bro? Lah, kau bilang tadi jangan panggil aku papa, berarti panggil apa lah? Panggil bro lah. Nah itu jadi ketegasan dan kelembutan. Nah, ini dia melahirkan orang-orang pemberontak. Tinggi kali ketegasannya, tapi kelembutannya kurang. Akhirnya jadilah pemberontak. Kenapa anak-anak kita suka berontak? Nah, ini barangkali cara kita mengajarkan anak kita seperti apa. Amin. Amin ya. saya gini saudara ya, agak panjang dikit nggak apa-apa lah ya. Iya. Ya, sangat berpengaruh juga buat saya pribadi. Kadang-kadang saya bingung. Kita ada kursi tapi kita duduk di lantai. Saya jadi bingung. Jadi kursi itu buat apa? Ini satu pergumulan juga buat saya. Karena kami Pak soal budaya ini. Kalau Bapak Laras orangnya ya. Iya. Bapak Ulu orang ini. Kami di Nias, acara apapun itu, seorang pria dihargai, tidak boleh turun bawah, harus itu budaya kami. Itu apakah budaya Eropa, budaya yang duduk di lantai sama kami itu dianggap anak-anak, perempuan, ibu-ibu lah, seperti itu. Jadi kami sudah terbiasa duduk di kursi. Betul Pak Ulu? Betul Pak Ulu. Semiskin-miskinnya orang di Nias harus sediakan kursi. Ya gitu Pak Ulu. Iya, betul. Saya nggak tahu di kampung kami di mana segitu Pak. Nggak pernah kita ayo Pak duduk. Oh dia kalau duduk sedang itu Pak, nggak mau duduk, berdiri aja dia itu. Apalagi kalau toko-toko yang merasa toko paling ini nggak mau duduk Pak. Kau pikir kuan anak, kau pikir kuan nggak mau duduk, ya betul. Nah, jadi memang apa karena faktor budaya nggak ngerti juga. Nah, sementara ada apa lagi Pak? Tidak boleh, harus ada duduk kursi, harus ada meja. Nggak bisa duduk di bawah begini, nggak ada itu nggak ada katanya, itu perempuan kalian semua katanya. Mana dia itu nggak boleh, kalian saya bukan perempuan. Jadi sementara di adat kita di Batak justru duduk di bawah ini malah yang paling berharga, ya toh?
Kan di sini kan sama kayak orang Arab. Mau kasih ke seorang Arab, duduknya di bawahnya begini. Orang Arab. Ya. Saya nggak tahu apakah udah ada hubungannya orang Batak dengan orang Arab, saya nggak tahu. Duduk di orang Arab begitu, orang Arab itu orang Batak, dia nggak ada kursi orang Arab. Di apa? Di ini. Begitu kalau budaya, makanya memperkaya juga kita budaya di sini. Nah, jadi makanya setiap kali kalau ada dulu waktu di WI atau di apa, kalau ada ibadah iftar, ngapain kita duduk di bawah? Ini ada kursi, kecuali ada kursi apa boleh kita duduk di bawah. Ada kursi, kita duduk di atas saja. Di lupa, nggak biasa. Siapa yang bilang nggak biasa? Saya biasa, kamu hari biasakan. Haleluya. Jadi satu ini juga itu Pak. Jadi agak, nah sama seperti anak-anak kita Pak. Ini tadi atau menyambung dengan yang tadi ya. Setiap suku rupanya punya ciri khas tersendiri. Dan satu suku yang paling apa saya katakan, saya banyak belajar, itu suku Tionghoa atau suku Cina, orang Tionghoa. Orang itu datang ke Indonesia ini Pak, yang saya kasih tahu, rasanya itu datang ke Indonesia ini, nggak punya apa-apa, tanah sejengkal pun nggak ada. Ada di Medan, saya ketemu itu besar sekali apanya, konveksinya, ratusan orang apanya, tukang jahitnya. Lalu cerita, ada cerita sama saya. Tahu nggak dulu ini? Kakeknya datang ke Medan, kakeknya dia yang datang ke Medan, modal cuma satu jarum doang, nggak ada barang, satu jarum modalnya. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Dia punya ratusan tenaga tukang jahitnya semua baju-baju apa semua dia. Wah mereka, saya pikir kita orang Indonesia, kita orang pribumi, kita yang punya negeri, kok kita malah kacau hidup kita, berantakan. Jadi kadang-kadang ada orang tanya begini, kau orang kaya, aku sedikit orang kaya, kau orang miskin kok. Bukan kaya miskin, kita semua diberikan kesempatan sama Tuhan sama. Waktu kita 24 jam. Orang kaya, orang miskin sama 24 jam. Persoalannya, bagaimana kita mempergunakan yang 24 jam? Apakah lebih banyak tidurnya atau lebih banyak bekerjanya? Gitu? Gitu? Kan itu yang terjadi sekarang. Nah, saya perhatikan cara hidup orang-orang Cina ini. Kenapa bisa kaya-kaya di sini? Banyak kaya, miskin juga banyak. Tapi kebanyakan kaya. Kenapa bisa begitu? Rupanya mereka dari pengajaran dari rumah. Dan ini yang perlu kita tiru. Itu mereka luar biasa. Sudah les anaknya di sana, dia sudah les ke sana lagi. Ikut sana, supaya kau jangan tertinggal dari kawan-kawan. Kita, atau oleh anak, sekolah, sesuatu naik. Akhirnya apa? Muncullah generasi yang kalah terus kita. Kalah saing. Baik dari segi ekonomi, dari segi pengetahuan, dan kalah terus kita. Nggak bisa kita imbangi mereka, terus kita di bawah. Terus mereka di atas. Kenapa? Karena mereka memperkaya diri. Karena dia tahu kakek yang datang ke Indonesia ini modalnya nggak ada, tanah pun nggak ada. Nggak jauh beda kita dengan kami orang Indonesia saat kami sebelum ini. Nggak punya modal Pak. Nggak kami bawa dari sana 1 hektar, nggak ada. Nggak ada Pak. Tapi kita bekerja keras, supaya jadi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Nah itu tadi makanya soal membimbing anak itu kembali ke Paulus tadi yang dibilang Paulus tadi. Kita agak ini yang nanti agak boleh kan panjang dikit boleh lah biar agak menambah wawasan. Kenapa anak-anakku, kenapa sepertinya saya gagal membina anak kayak gimana? Sepertinya itu yang sangat berpengaruh. Pertama peran ayah, yang kedua peran ibu. Ayahnya tegas begini, tapi kalau ibunya juga kurang tegas, nggak mengimbangi ayahnya, anak pun jadi apa? Nggak seimbang jadinya. Atau sebaliknya ibunya keras sekali, bapaknya nggak seimbang juga. Dan biasanya manajer dalam rumah tangga itu siapa? Ayah atau ibu? Hah? Ayah seorang direktur, tapi manajernya katakan ayah direktur, dia yang memutuskan, tapi soal manajer pengaturan semua ini ibu. Makanya kalau manajer kita di rumah nggak bisa mengatur hancur. Makanya sampai hari ini dia masih belum menikah, dia mencari manajer yang terbaik. Dia sedang mencari mana manajer yang paling apa. Karena dia seorang direktur. Amin. Loh benar ini, kita ini direktur, sama-sama kita ini direktur ini aja, tapi manajer di bawah ini. Nah, salah kita memilih manajer. Muncul apa? Generasi kita generasi yang ini. Nah, itu yang apa? Itu yang terjadi saya lihat.
Gitu. Saya punya anak 3 orang. Yang pertama itu si Owen namanya. Itu tahunya belajar itu sampai hari tadi ya ikut sedang belajar saya. Memang ikut dia di pemuda, tapi tidak sampai terus di depan apa dia belajar terus. Anakku yang kedua sebaliknya malah. Udah belajar, sudah ada di HP. Ujian makan ada di HP ku semua. Roster udah di HP ku semua. Bingung aku. Sudah di HP. Macam mana lagi mau apa sudah di HP semua. Yang kedua nggak mau udah di HP, dia pelajari ada di HP depannya tapi dia apa dia tahu. Lalu saya lihat begini, anak yang pertama ini apa namanya tipe tanpa kita suruh ke belajar. Dia sendiri mengambil bukunya dia tuh dia apa? Ada orang setengah mati orang tuanya dipukul mau dia belajar kau gak mau juga mau dia apa? Dibanting kepala dibanting sana. Makanya kalau orang tua berkelahi dengan anak, ya, orang tua berkelahi, bapak pegang tongkat, ibu pegang sapu, anak-anak harus pakai helm, karena pecah kepala. Kau nggak pecah kepala semua. Bapak pegang, loh, bapak udah pegang tongkat, ibu pegang sapu, anak-anak harus pakai helm, udah habis semua. Ada seorang anak kecil, pulang. 35. Seorang anak terlambat ke sekolah. Gurunya tanya, kamu Cok, kenapa kau terlambat ke sekolah? Macam mana gak terlambat aku bu? Papa mamaku berkelahi. Loh, jadi kalau papa mau apa berkelahi kau tungguin? Bukan ku tungguin. Kenapa kamu terlambat? Masalahnya begini bu guru, sepatu kiri dipegang bapakku, bukan pegang bapakku. Jadi masalah. Pantas saja terlambat. Menunggu time out. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saudara kita kembali ke lihat tulah. Kita nggak jadi terjadi, kita ketawa terus ini. Nah, saudara, tipe yang kedua, udah ini yang muncul. Helm tadi. Nah, tinggi ketegasan, rendah kelembutan. Ini dia tipe pria yang pertama, tinggi ketegasan tapi rendah kelembutan, melahirkan anak-anak pemberontak, suka melawan. Kita suruh pergi ke sana, nggak mau dia. Di sekolah nggak mau dia. Kenapa? Karena kita terlalu tegas tapi tidak ada kelembutan kita. Tidak pernah kita bujuk. Yang kedua, rendah ketegasan, tinggi kelembutan, rendah ketegasan. Dia rendah ketegasan. Nak, Mak, aku nggak sekolah hari ini. Pak, aku nggak sekolah hari ini, Pak. Kenapa mau sekolah? Banyak kali ini sakit kepalaku, sakit ini, sakit. Pokoknya banyak kali. Padahal sebenarnya banyak PR di sekolah menghindari PR itulah dia, makanya tiba-tiba banyak sakitnya. Tuh yang nggak sakit menjadi sakit. Karena anak nomor 2 seringkali begitu. Tiba-tiba saja sakit. Loh, tadi sehat kok begitu. Mungkin begitu dia ingat PR-nya, dia banyak PR-nya belum siap, sakit semua. Waduh, ngeri ini. Jadi, tapi istri saya tegas. Antar ke sekolah sekarang. Saya bilang, kamu sakit apa enggak? Saya periksa. Biasanya, aku bilang sakit. Aku periksa, Pak. Aku cek, bener enggak sakit ini? Jangan-jangan sakit-sakit betulan kan? Ya ada yang sakit, berarti gara-gara. Aku antar Pak ke sekolah. Nangis, sepanjang dia nangis. Biarin aja, nggak peduliku. Aku antar ke sekolah, kau belajar kau. Jangan macam-macam. Jadi saudara, tipe yang kedua, rendah ketegasan, tinggi kelembutan. Saya kadang-kadang juga mungkin tipe hampir tidak seperti begini. Kalau anakku sudah mengeluh begini, udahlah, kalau sekolah juga lah. Pak hujan, Pak begini lebih banyak kali alasan. Saya pikir, ya, kasihan juga nanti kena hujan. Ini apa? Kelembutan kita jadi terlalu tinggi. Lalu melahirkan apa? Timbul anak-anak manja. Kalau kenapa anak-anak manja itu ya gara-gara itu. Manja anaknya disuruh tidak mau, apa-apa tidak mau. Kenapa? Karena manja. Kita terlalu tinggi kelembutan kita. Udahlah. Kepala kita cepat. Kami di rumah itu saudara, istri saya itu orang tegas sekali, benar tegas sekali. Saya yang banyak kelembutan, kalau sama-sama tegas kami hancur lah. Helm tadi. Jadinya apa? Saya yang jadinya lembut. Udah sudah kenapa ini 2 ya? Berapa orang anak? Haleluya. Nah, jadi saudara. Tapi saya lihat begini, ini pengalaman pribadi saya. Anakku yang kedua ini, saya suruh dia bikin pelajaran, tak tahu apa dia. Tapi coba saya suruh dia, sini dulu. Apa Pak? Bikin sama Papa teh manis. Apalagi Pak?
bikin pemakan paling enak telur, pokoknya bikin cepat sekali berangkat, cepat kali. Aku yakin begini, dalam pikiran aku begini, ini anak yang kedua, tipe yang kedua ini nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Bisa dia cari makannya sendiri. Kenapa? Kan saya suruh dia buka warung, apa nasi goreng, apa masih bisa laku. Kalau yang pertama ini harus kuliah tinggi sekolah. Kalau bisa jadi dokter sampai botak. Karena dia belajar terus. Ini yang kedua ini, tapi jangan salah kita. Orang-orang yang seperti ini, mungkin nggak tahu benar Bapak ya. Orang-orang ini, apa tipe yang kedua ini, saya lihat bisa apa dia. Cocoknya di pengacara bisa, karena alasannya banyak kali. Saya kita selalu ada alasan, tempat semua pas masuk di akal. Nggak bisa kita begini, dia langsung jawab, begini ya, masuk di akal juga jawab. Jadi cocok jadi pengacara. Yang kedua, politisi, cocok ini politisi. Nggak mau terlalu banyak pokoknya politisi, mengumpulkan orang cepat kali. Saya duduk kemana pergi kami? Kepada kami kepada dulu di daerah. Sudah bertemu dengan anak-anak itu, darah siapa sih? Secepat itu dia bisa berkawan dengan anak-anak itu. Tapi yang cewek itu dia ikut semua. Anakku yang pertama, satu orang mengajak, satu orang pun nggak bisa. Yang kedua cepat dia mengajak. Dan kalau nggak saya larang, satu kampung bisa masuk ke rumah kami semua. Anak-anak semua datang. Dia cepat mengumpulkan orang. Apa namanya? Saya bilang, kamu coba dari politik, jangan perlu lalu cari nanti apa yang bisa. Kenapa? Makanya pas setiap anak kita harus lihat yang aku bilang tadi, kemana skill kemampuannya, kemana diarahnya kemana. Udah pergoncangkan situ, dikuatkan saja situ dia. Dia suka musik, udah kuatkan dia di musik. Dia kuat apa namanya seni, kuatkan dia di seni. Dia kuat olahraga, ya udah kuatkan dia. Kenapa? Bisa juga orang makan di olahraga. Main volley lah, main apa bisa dipanggil-panggil ke sana kemari. Jangan kita semua, wah kamu harus jadi pegawai negeri, kamu harus jadi nelayan, kamu harus jadi, jangan. Artinya begini, kita lihat di mana potensinya dia. Jadi kira-kira seperti itu tentang anak. Nah, lalu berikutnya, yang ketiga, tipe ayah yang ketiga adalah rendah ketegasan, rendah kelembutan. Tegasnya nggak ada. Pak, pergi dulu ya, gini-gini, kapan kau pulang nanti? Jam 10. Tunggu jam 10, pulang dia jam 2 pagi, bahkan sampai pagi besok. Bapaknya nggak marah. Akhirnya apa? Lama-lama menjadi udah biasa pergi malam. Udah biasa nggak pulang lagi. Kenapa? Karena rendah ketegasan, rendah kelembutan. Nggak dipanggil kamu, nah kenapa kamu begini? Enggak. Biarkan saja begitu. Akhirnya Pak, muncullah anak-anak gampang. Saya kemarin baru ketemu anak gampang itu di mana? Di Simpang 5. Jam 12 malam lapar saya cari makan di sekitar jalan Sprap. Saya ketemu anak-anak masih SMP berdua berpelukan di Simpang 5 itu. Saya pikir jam 12. Kenapa orang tuanya nggak marahin? Kenapa orang tuanya nggak mencari anaknya? Ini udah sama kayak Santeong. Tahu Santeong Pak? Di Santeong Pak, kalau dia pelihara ayam jantan yang nggak pulang satu malam Pak dia cari. Anak gadisnya nggak pulang, nggak peduli dia. Itu Santeong ini. Kalau ayamnya Pak hilang, wah langsung dia cari kemana, dia keliling mau cari. Tanya sama anak gadisnya nggak pulang, nggak peduli dia, nggak dia tanya. Di mana kau di mana saya nggak ada Pak. Itu di Santeong. Maka muncul anak-anak gampang. Nggak adanya apa, nggak marahnya bapakku mau pulang jam berapa nggak apanya. Biasanya ada masalahnya. Generasi gampang, kenapa terjadi? Hancur lah. Pengaruhi narkoba, pengaruhi dengan yang lain-lain, akhirnya hancur. Tidak ada orang tua menegur orang tua. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, udah saya. Bagaimana cuma hanya berdoa saja? Tidak ada ketegasan, tidak ada kelembutan. Bagaimana bisa? Lalu tipe yang keempat orang tua ini, yang keempat ini dia yang luar biasa. Yang keempat tipe orang tua yang keempat tinggi ketegasan, tinggi kelembutan. Tegasnya tinggi, tapi lembutnya juga tinggi. Akhirnya apa? Muncullah anak-anak ilahi. Amin. Anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi orang tua jangan terlalu hanya tegas saja, perlu juga kelembutan. Bukan hanya lembut saja, perlu juga ketegasan. Sama seperti Yesus. Nah, caranya menjadi lembut dan tegas yang pertama belajar dari karakter Kristus. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ikutlah aku yang kupasang kepadamu. Dan saudara, yang pertama kita belajar seperti Yesus, karakter Yesus. Ya. Dia tegas tentang pertobatan. Kau harus bertobat. Hai kau ahli Farisi munafik, langsung to the point.
Kalau kita sekarang dibilang begitu, kira-kira tersinggung nggak? Kau munafik, tersinggung nggak? Tapi dia ngomong kan. Tapi di saat-saat yang lain juga dia juga melakukan mujizat, dia juga mengasihi orang jatuh di dalam dosa. Yang kedua, belajar mengenal Bapa Surgawi. Nah ini dia. Filipus bertanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Yesus bilang, sekian lama kau bersama-sama dengan aku, nggak tahu juga Bapa. Kamu juga nggak tahu juga Bapa itu. Aduh, kamu ini seperti marah dia sama Filipus. Ya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi saudara, karakter Bapa. Yang kedua, kita belajar mengenai Bapa Surgawi. Kita bagaimana Bapa yang surga itu. Di satu sisi dia benci dosa, tapi di sisi yang lain dia juga mengasihi orang yang berdosa. Dia langsung menghakimi kau mati, dia enggak. Dia masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara, gambaran Bapa, banyak pria memiliki gambaran yang salah tentang Bapa ini. Kemarin kita udah bahas di kuliah. Disampaikan oleh Pak Ferdi kemarin. Sayang dia nggak ikut. Sayang sekali dia nggak ikut. Ya. Artinya apa? Bagaimana Bapa itu yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah menghakimi kita. Biar ketika kita datang kepadanya, dia menerima kita apa adanya. Amin. Nah, saudara, jadi keseimbangan inilah hal yang paling penting. Ada keseimbangan antara ketegasan, kelembutan. Makanya kita orang tua jangan kita menjadi ego. Amin. Tahu ego? Menang sendiri. Suatu ketika ada seorang ayah sama anaknya makan pagi-pagi, mereka mau pergi ke kantor, yang dia mau pergi ke sekolah, makan sama-sama bersama dengan anaknya. Tiba-tiba anaknya yang nomor 3 lasak, dia tumpahkan susu, jatuh dari gelas, tumpah susu. Bapaknya marah, kau mana matamu? Dia tunjuk, ini Pak. Dia tanya, mana matamu? Kita kan pertanyaan yang salah itu. Mana matamu? Dia jawab, ini Pak. Bapak marah, mana matamu? Ini Pak. Makin dibesarkan ini mata. Bapak marah, pupak, sampai anaknya nangis. Mamanya bilang, udah lah, sabar. Mamanya bilang, ngapain? Besoknya mereka makan lagi. Begitu makan juga. Sekarang gilirannya bapaknya tidak sengaja dia tumpahkan kopi, tumpah semua di bawah, pecah gelas. Anak yang udah dipukul tadi, anak yang ketiga, dia pandang bapak. Kalau matinya, mana matamu, tapi nggak berani. Dia berani, mana matamu, tapi nggak berani, kan juga anak. Dia pandang bapak. Dan matinya, kembali kau pukul aku sekarang, hampir pukul. Tapi bapaknya itu menjawab, apa kita apa? Siapa tadi yang menaruh kopi di sini? Bukan di sini tempat. Artinya apa? Kesalahannya bisa digampangkan, tapi kesalahan orang langsung dia marah. Nah, saudara, kita seorang pria harus menjadi pria yang tegas, dan sekaligus juga menjadi pria yang lembut. Amin. Lembut itu kadang-kadang kita harus panggil anak kita peluk anak kita. Saya udah di mana saya sampaikan memeluk anak di apa ya? Putar-putar. Di Paragalungan. Di apa? Putar-putar. 2 minggu yang lewat. Di mana itu? Parangmunan. Putar ya. Itu pentingnya kita memeluk anak. Kenapa kita harus peluk anak? Kenapa? Orang-orang yang kekurangan pelukan, dia akan cari pelukan yang lain. Amin. Jadi berikan kesempatan peluk anak. 10 menit, 20 menit peluk. Bahkan sekarang di Inggris ini ada satu pelayanan peluk. Dibayar loh. Setengah jam dipeluk $100. Iya benar, ada. Karena ada orang-orang yang harus pelukan. Kenapa dipelukan itu dia merasa bebannya hilang, persoalannya hilang, stresnya hilang. Iya ada sekarang ini pelayanan khusus untuk itu dibayar. Artinya apa? Anak-anak kita juga supaya mereka butuh pelukan dari kita. Katakan butuh kita peluk anak kita supaya mereka merasa nyaman. Kenapa? Kalau orang-orang kurang pelukan, apa yang terjadi? Dia cari pelukan yang lain. Misalnya dia pelukan tante-tante, dia pelukan anak gadis seorang, bahkan dia peluk siapa saja. Yang itu fatal sekali. Kenapa mereka haus akan pelukan? Saya nggak tahu dulu bagaimana. Waktu kecil kita pernah dipeluk. Dia orang tua nggak? Pasti. Pak Tobin pernah dipeluk orang tua. Saya dulu Pak, pengalaman saya jarang dipeluk sama orang tua. Bapak saya jarang. Hanya sekali kalau dia pulang sekali dia peluk saya belakang sini. Tapi jarang sekali. Makanya saya dulu komunikasi saya kami ini berdua itu agak gagal. Dia kan kenapa kami gagal? Komunikasi dengan papa kurang berbicara, anak-anak bercerita nggak mau dia dengarkan. Hanya agak jalan sendiri aja.
Jadi sehingga melahirkan orang-orang yang gagal. Karena komunikasi kurang, gak diajarin. Apa ini ya, kita kan orang itu akan diajarin. Jangan, bukan itu bilangnya, ini bilangnya. Nggak ada pernah begitu. Kenapa? Sibuk kerja, proyek, apa, ke sana, ke daerah, kemana, pas saya dulu. Waktu itu kecil. Nah, kenapa? Karena kurang komunikasi. Makanya bapak kita dulu, kita harus punya komunikasi dengan anak kita. Makanya anakku kalau bicara, bapak, iya, aku dengar apa? Bicara. Saya bingung ini. Nah, lu mau saya ulang nama cerita, lu ulang nama. Jangan begitu, dengarkan saja, katakan amin. Amin. Dengarkan bosan kali, kau itu saja kau. Tidak boleh kita dengarkan apa maksud. Kenapa? Supaya apa? Supaya mereka juga merasa diperhatikan ulama. Jadi kira-kira itu saja saya sampaikan pada hari ini. Itu berkati kita semua. Oke, saya serahkan kembali. Atau gimana? Atau ada yang bertanya terjadi? Kita diskusi aja. Diskusi. Ya memang mengenai perlukan ini suatu hal yang sangat diperlukan lah untuk generasi kita di zaman sekarang ini. Yang bersyukurnya kita ada corona ini, sehingga semua bapak-bapak sehingga bapak dan ibu lebih banyak di rumah. Nah, ini sebuah kesaksian dari Pak Edi Leo. Mereka ada bidang misionaris mereka sudah didoakan dan memang karena tuntunan roh Tuhan katanya mereka memutus misionaris dari Abalo ke Prancis. Tapi sampai di Prancis tidak ada orang yang mau mendengarkan Injil. Semua orang sana sibuk gimana gitu ya. Akhirnya sampai jenuh 3 bulan, ya hampir 6 bulan. Nah, jadi telepon udah mau minta pulang. Tapi sebelum pulang, mereka berdoa lah, jangan sembarangan melangkah karena ke sana karena Tuhan mengutus, kira-kira begitulah. Dia pun mereka semangat satu keluarga berangkat ke sana, dibiayai dengan biaya yang besar, menjadi misionaris. Jadi mau pulang juga berdoa. Tapi pada waktu mereka doa bersama suami istri bersama anak-anak, mereka berdoa. Nah, ada pesan Tuhan yang mereka terima. Gitu. Kalau kau ingin berhasil dan Injil bisa diterima di di Prancis ini melalui hidupmu, melalui keluargamu. Nah, kau harus bisa memang ini temanya Hafruta ya. Nah, kamu harus bisa membapai di Prancis ini. Nah, ketemulah mereka dengan seorang anak gadis yang sudah dibuang gitulah, dibuang oleh keluarganya, dan lahirnya pun mamanya udah menolaknya, lalu dikasih ke neneknya pun sudah menolaknya, lalu dikasih ke panti asuhan pun menolaknya, kira begitu. Jadi tidak ada lagi yang menerima. Nah, tapi pada waktu mereka menerima pesan Tuhan seperti itu, nah mereka diketemukan dengan anak ini. Ya. Anak ini banyak kali kekurangannya. Satu, gemuk. Yang kedua, autis, cacat gitu ya. Terus ketiga, hiperaktif gitu. Ini tidak ada berlebihan hiperaktifnya. Semua apa yang mau dikerjain. Nah, saya lupa satu lagi apanya yang menjadi sakitnya. Nah, jadi waktu mereka diskusi keluarga gimana kita sepakat mengadopsinya. Nah, mereka sepakat, dia punya anak 3. Nah, apa yang terjadi? Anak yang seperti itu datang di rumah menjadi persoalan. 3 bulan mereka tidak bisa tidur gara-gara anak itu hiperaktif. Terus tidak bisa makan dengan bagus. Jadi dia hanya makan makan permen, itulah apanya. Tidak tahu memakan kalau kita seperti makan. Mengambil makanan itu dimasukkan ke mulutnya karena tidak pernah diajari begitu. Jadi dia pun menjadi makan permen lah. Kalau dibuat nasi itu ke mulutnya, ya kayak gitu terus. Kalau tidak itu istilah kita itu ngemilnya tuh dimakan di mulut, di mulut. Kalau bahasa Batak mengicop. Di mulut. Iya, mulut. Kayak gitulah. Dan keluar air liurnya karena tidak pernah diajari. Jadi sangat bingung mereka dengan keadaan yang seperti itu. Tapi puji Tuhan selama 3 bulan itu mereka
bapak lah, nggak bisa tidur, nggak ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membenci anak itu, mereka tidak memarahi anak itu, tapi mereka apa? Menunjukkan kasih. Tiap hari dia apa? Dipeluk, tiap hari diperlakukan dengan baik. Nah, ajaibnya setelah 3 bulan dibawa apa? Dibawa ke dokter, berubah semuanya. Hiperaktifnya turun, terus apanya autisnya juga apa sembuh dan pulih, dan yang terakhir itu apanya, gulanya juga sangat tinggi karena makan permen lah dia tiap hari. Nah, jadi permen, karena permen kan dimut gitu, jadi kalori masuk itu gula, jadi bisa dia. Dan luar biasanya ikut gulanya pun apa, turun semua, dan anak itu sudah normal luar biasa. Karena apa? Karena pelukan daripada apanya, dari keluarga yang menerima dia. Nah, jadi ada kesembuhan, ada mujizat yang luar biasa kalau apa, kalau kalau anak-anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup. Nah, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh terhadap keberadaan anak itu. Nah, akan terjadi kesembuhan yang luar biasa dalam dirinya. Nah, ini kesaksian dari Pak Edi Leo yang saya dengarkan waktu dia menyampaikan tentang perlunya hafruta atau pembapaan kepada orang-orang yang kepada dunia lah yang sangat membutuhkan saat ini. Akan terjadi penyembuhan dan pemulihan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, ada diskusi kita yang lain. Ya, janji kita kemarin berapa orang lagi kita yang belum apa? 2. Tak datang. Tidak datang pula 2-nya. Pak Jusran sama Pak Utar. Pak Utar. Kalau tadi sudah. Itu apa ya? Yang apa ya, kesaksian apa ya? Iya, tentang bapak video Fabi. Iya. Ini ada pertanyaan dari Dewi barangkali. Hah? Jadi mau nanya masalah kursi tadi nih Pak. Kursi tadi. Iya, kalau kursinya ibaratnya kurang gitu Pak kan, kita laki-laki semuanya Pak. Kursinya kurang itu gimana Pak? Oh, pinjam sama tetangga, Pak. Oh gitu Pak ya? Iya. Makanya kalau kita di Nias, kalau ada apa acara gimana, tetangga semua sudah ngasih itu kursinya itu. Dia ada itu. Kita tahu mereka. Jangan sampai ada orang yang duduk di lantai karena itu adalah mempermalukan itu Pak. Jadi tetangga kasih. Gitu. Itu kalau di Nias Pak. Bapak ada rencana mau ke Nias? Ada main-main Pak. Lagi pula menambah bukan dibikin situ satu kursi, dibikin salah satu kursi dipakai yang pandai kursi. Ciri khas rumah di sana. Ya, yang penting si laki-laki itu tidak bisa duduk ke bawah. Jadi si perempuan itu duduk ke lantai itu begini, kakinya itu begini. Nah, di sini ada tempat sirih. Lalu disuruh namanya sama bapak-bapak ini dua kursi gitu deh. Jadi itu tradisi. Setiap rumah itu gitu apa? Ya, tapi karena kita ini sekarang ini, kalau menurut saya itu sah-sah saja itu tradisi itu. Tapi hanya saja sudah satu kita di dalam apa ini, kalau di istilahnya dia ada itu satu kita dia ada. Kalau tradisi itu berbeda, karena sudah bersatu kita itu bisa saja yang sana yang sini itu sama-sama digabung jadi satu. Nah itu. Jadi kalau masalahnya sudah kusoro dunaro, artinya macam mana situasi dan keadaan tuan rumah, kita yang datang ke rumah itu ya kita ikuti irama di rumah itu. Kalau Pak Jum tak sekarang ini bikinnya kita menari-nari di sini, ya kita itu sama dia menari-nari. Nah, itulah contohnya. Selagi tidak melanggar firman Tuhan. Karena kita bukan semata-mata kita mengasih apa sama tuan rumah harus begini sama kami, tidak. Karena macam mana strategis di rumah itu yang
istiadat mereka di rumah itu, kita yang datang itu yang kita ikuti. Ya itu sebenarnya karena kita satu kita di dalam adat itu hanya di budaya kita berbeda. Gitu Pak Dedi. Iya. Nggak tahu ada kemungkinan calon manajer itu kan. Harus dibagi dulu berarti ya. Kawan banyak. Oh kawan-kawan, pikir orang sana. Sarjana semua. Kawan-kawan kerja Pak. Kerja ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang baik. Ada Pak tuh. Jangan lupa. Ya, sedikit kita berbagi ya. Sedikit. Sangatlah membangun. Terima kasihlah kepada Bapak ya. Semoga dikasih Tuhan lagi bantu kamu. Jadi sebenarnya kan ini satu contoh buat kita ya kan. Macam biar bisa kita di rumah menjadi bapak yang bagus lah yang tadi. Jadi di satu sisi kan ada juga kesalahan seorang ibu ya kan. Dibilangin kalau nanti datang bapak kasih tahu ya. Kalau saya bilang gitu sampai istri saya marah. Itu jangan dilakukan. Jangan buat seperti itu. Seolah kan Pak kita kepreman Pak di rumah. Betul enggak Pak itu? Iya. Jadi satu lagi seperti anak lah kan kok mau sekolah. Jadi saya enggak mau lagi disalam Pak. Jangan pas kan tiba-tiba kita pas kerja kan Pak mau sekolah ya. Disalam kita kan tangan kita kan udah kotor Pak. Nah, jadi saya biasakan cium Papa. Baru ku cium dia. Nah, begitu. Nah, itulah. Ada sama kain Pak di rumah. Cium Bapak tua. Ada kain. Nah, jadi kan di situ satu apa namanya itu di sisi kesehatan kan bagus juga, ya kan? Apalagi zaman corona ini kan, jadi tangan ini semua. Jadi di situ kasih pun kepada anak semakin semakin apa namanya, semakin bagus. Ya seperti kami di rumah kan, anak semua ke kota semua sekolah. Nah, jadi pagi-pagi kalau kita biarkan itu Pak itu, wah puntang-panting Pak semua kan. Jam 7 kurang 15 sudah berangkat dari rumah. Jadi kan tiba-tiba bangun, saya bangun semua bangun. Jadi Pak pagi-pagi itu saya buat itu apa Pak? Seperti pelayan di rumah ya kan. Saya sendok nasi di piring penuh-penuh, bikin sayur apa? Saya pakai sepatu ini Pak begini, sap. Jadi kan udah pengalaman juga. Kalau kita biarkan Pak anak-anak pergi sekolah tanpa makan. Harus sekolahnya kan kita juga Pak yang rugi. Nah, jadi itu harus kita biasakan begitu. Jangan biasakan bikin kopi bikin begini, tidak bisa itu Pak. Ya kan? Itu jadinya kalau sebagai raja katanya bukan pengertiannya jadi raja, harus jadi pengertiannya jadi pelayan. Nah, sekian dan terima kasih. Coba kita tanya Pak Berkat, pernah nggak dia bikin itu sama anaknya di rumah? Kita tanya dulu pengalamannya. Posisi saya di situ. Karena mereka tahu saya rajanya. Tentu kan gini, setiap situasi keluarga itu adalah berbeda-beda dan cara mendidiknya juga berbeda. Tapi tujuannya adalah artinya gini, jangan sampai setiap keluarga itu tidak punya visi ke depan mau seperti apa keluarga ini. Nah, jadi itu yang menjadi penekanan nilai-nilai di dalam keluarga. Memang jujur banyak sekali keluarga tidak ada visi ke depannya mau seperti apa keluarga itu. Nah, akhirnya anak pun tidak tahu mau seperti apa arahnya. Nah, jadi kalau seperti saya menekankannya itu keluarga kita adalah keluarga yang melayani. Nah, jadi saya tekankan itu. Nah, jadi mau gimana pun, jadi Pak harus jadi pendeta? Tidak. Bapak tidak pernah menyuruh kau harus jadi pendeta, karena pendeta itu panggilan. Nah, jadi sesuai dengan sesuai dengan bidangmu. Tapi saya harus mengajari kau harus melayani, gitu. Karena karena melayani itu, mengenal Tuhan itu bukan hanya tugas pendeta, tugas semua orang itu. Masa katanya? Ya itulah tiap hari kita nyanyikan Sema Israel, kan gitu. Apa itu isinya Sema Israel itu? Dengarlah hai anak-anakku, ya Tuhan Allah itu Esa, kasihi dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan juga dengan segenap kekuatan. Nah, itu harus diajarkan, kau harus paham, kau harus mengerti.
tentang Tuhan. Bukan tugas pendeta, bukannya tugas pendeta itu aku bilang. Itu tugas semua orang tua. Nah, jadi kau dipersiapkan mengenal itu. Nah, jadi bisa tidak pendeta katanya, wah merasa senang kali dia. Kau bilang pendeta. Kan gitu. Nah, memang kita akui karena apa? Beban kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu juga diamati mereka. Mereka bilang, ternyata jadi pendeta itu susah juga ya Pak katanya. Tapi si Pavel setelah dibaptis dia, aku panggil dia, Pak pendeta kan, aku bilang sama dia. Karena aku panggil dia pendeta, datang dia bilang, apa itu perdiman katanya. Iyalah, bapak sudah panggil aku pendeta. Kau juga gitu, kalau aku bapak aku panggil pendeta, bapak bilang Pavel. Dan sekarang kau panggil aku pendeta, aku panggil kau perdiman katanya. Gawat itu. Tapi karena kami sudah merdeka, karena tidak ada tradisi di keluarga saya, jangan menyebut nama bapak sembarangan. Cukup hanya nama Tuhan, tidak boleh disebut sembarangan. Nah jadi kira aja gitu. Jadi seperti itulah contoh-contohnya. Memang kita tidak bisa katakan ya seperti Pak Berkat lah, nah, ya kan? Tidak bisa kita bilang gitu, wah seperti Pak Tobing kan harus disuapi anaknya semuanya. Tapi kemandirian itu harus kita ajarkan, kan gitu nyapanya. Nah artinya gini, susah kali punya anak punya anak ini. Tapi saya beritahu kepada kita, lebih susah lagi kalau tidak punya anak. Setuju ya? Nah, ada banyak orang bilang susah kali ngatur anak ini katanya. Tapi saya beritahu kepada dia, lebih susah kau lagi kalau kau tak punya anak. Sampai orang sana itu bilang apa? Biar sebesar kucing pun asal ada katanya. Itu pun orang-orang seperti harus ditegur juga itu. Jangan betul nanti sebesar kucing datang itu. Nah, jadi sudah susahnya sulitnya kita untuk menjadikan anak-anak itu benar. Harus kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi lebih sulit lagi bagi orang yang tidak mempunyai anak, ya. Sulit apanya? Karena udah kita lihat itu gambaran-gambaran. Jadi bersyukurlah kita, karena anak itu juga adalah milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, jadi itu gambarannya. Supaya jangan terhukum Pak Berkat nanti. Itu kan tidak seterusnya begitu ya kan? Iya. Iya, seterusnya. Pas waktu mepet nih. Ya kan? Jadi Pak kan gini tadi Pak kan. Jadi kalau pas pun waktu kita Pak kurang sakit, kalau kurang sehat, langsung itu anak itu langsung disuapi saya makan. Di situ Pak apanya. Nah, jadi sama juga kayak apa itu kan dulu. Kita jemur kain, datang tetangga, pakai rokmu katanya. Tapi Kak pas saatnya lari istrinya dari rumah, jadi dia ibu semua sama bapak di rumah. Gitu, kena dia. Pakai rok aku bilang. Itu. Jadi kan banyak laki-laki Pak gengsi gitu. Jadi kalau saya Pak Tomiang saya tahu apa kan Pak Tomiang pun biarpun seorang pendeta, ya begitu Pak. Tapi kan nilainya bukan jadi kita jadi perempuan bukan. Jadi yang terbaik buat keluarga kita itu. Saya sangat bersyukur sekali sekarang kalau jemuran rumah dia Pak di belakang, tidak di samping. Kalau dulu di samping, pertama-tama pindah ke situ gitu. Iya Pak. Nah, pakai dulu. Memang tidak ke saya dia bilang adanya pohon punya di situ secara pertuturan. Tapi karena dilihat saya ke situ dia bilang, gitu. Katanya Panjaitan katanya, mulai bersogok pakai rok mau Pak katanya. Ayah hukum Sony Hatam. Ayo maju rabit tuh Bang katanya. Kitanya maksudnya itu tidak berani ngomong ke kita. Tapi lama-lama dilihat begitu, semua tetangga kami itu jadi jemur kain juga sekarang. Gitu. Karena kenapa tidak Kenapa tidak dikerjakannya? Kalau tidak dikerjakannya tidak kering kainnya. Karena anak-anaknya udah merantau semua. Tinggal di sendiri di rumah, istrinya sibuk. Akhirnya jadi bisa. Sama itu Pak. Misalnya begini masalah itu. Saya dulu Pak itu merasakan juga waktu kecil itu, waktu kita dinas gitu. Laki-laki itu nggak ada istilahnya cuci piring, mencuci atau cuci piring itu nggak ada Pak. Saya ketemunya pada waktu saya merantau di Bandung, situ nggak tahu Pak. Kenapa nggak dari dulu aku belajar semua mencuci piring apa. Di situ aku dihajar Pak di Bandung. Di rumah orang nggak mungkin saya pakai saya mana mungkin di rumah orang otomatis aku cuci piringku. Ada kan itu paksa kupel yang kuapel itu paksa Pak. Jadi memang itu hal-hal yang salah itu ada di pikiran kita, pengajaran-pengajaran salah bahwa anak laki-laki tidak boleh cuci piring, tidak boleh menjemur, itu salah sekali.
Kita mulai ajarkan anak kita itu, ubah itu pola pikir itu pola pikir orang-orang kampung itu yang nggak ada punya pengalaman apa-apa, karena dia belum pernah merantau, susul dia merantau nanti. Oh, terus dia cuci sendiri apanya, pakaiannya, ya toh. Nah, itu jadi hal seperti itu Pak. Jangan sampai kita tinggi kali apa kita ini di bawah gengsi kita. Salah itu, salah. Saya khutbah di beberapa event juga begitu. Mangkuk bapak-bapak itu, dalam artinya, oh bisa begitu Pak, bisa. Memang begitu Pak. Ubah pola pikirmu yang dulu itu bahwa laki-laki itu raja, ubah. Sekarang kita harus melayani. Oh iya ya Pak ya begitu. Jadi sudah tertanam lama-lama. Kebetulan pendetanya nggak pernah mempraktekkan atau pernah mengajarkan. Saya mengajarkan, beda sendiri dengan pengajarannya. Ini kan pengajaran kita sejati. Atau tentang ini tentang itu. Jadi mereka kayak oh iya ya, memang harus seperti itu. Nah, jadi memang mengubah itu tidak dalam 1-2 hari. Terus menerus kita kasih contoh lah. Oh, ya cuma tetangga kita juga akan itu luar biasa. Pak Dedi terlambat hari ini, iya kan? Nah, karena sudah merantau dia cuci kain sendiri. Coba kalau kau berani. Oh iya, cuci kain. Habis ini kita pakai telat, Pak. Oh iya. Nah, jadi keteladanan kita itulah yang mengubah anak-anak kita itu. Nah, dulu pun anak saya sesara itu, sempatnya dalam hatiku, enggak berubah anak ini. Mamanya sudah gini sulitnya apa. Tapi ya dalam hatiku pasti berubah. Masa akil baliknya itu pasti ada. Nah, satu kali mamanya pergilah belanja ke Medan, tinggal kami di rumah. Mereka sibuk sekolah. Jadi Pak, gimana nanti kayak ini? Tenang aja, saya bilang gitu. Uang saya langsung saya cuci. Habis cuci, saya lari lari masak. Kalau masak nasi tinggal Tinggal pencet kan? Cuci masuk. Nah, yang balik-balikkan ikan inilah. Bayanginlah pekerjaan ibu kerjaan. Nah, dari situlah dia dilihatnya. Katanya, bapak hebat katanya. Semua dikerjakan. Luar biasa. Setelah beberapa waktu, dia berubah luar biasa. Sekarang yang nyuci di rumah itu tidak mamanya lagi, dia yang nyuci. Sore begini dia sudah dia ada adik-adiknya itu udah suruh itu mandi supaya kainnya dicuci, kotor udah cuci. Nah pagi, karena biasa juga di rumah saya yang menyapu, mama yang masak, saya yang nyapu. Begitu besarnya apa itu sekretariat kita itu. Ada putri kita, pemuda-pemuda kita suruh nyapu. Waduh, besar kali katanya. Langsung dia gini, saya tiap hari nyapunya. Oh masa katanya, kamu baru sekali aja disuruh menyapu itu. Itu pun karena sampah kalian gitu. Nah, tapi itu menjadi menular kepada anak itu. Nah, sekarang dia bangun pagi, udah dialah sekarang yang menyapu dari depan sampai belakang. Tidak lagi berkeluh kesah dia, tapi ringan dia kerjakan. Karena kita sebagai Kita sebagai bapak tidak menunjukkan kita bos di situ kan. Tapi dia lihat kita kerjakan, akhirnya dia kerjakan. Saya pun senang kali lihatnya, wah luar biasa. Nah mamanya pun senang juga. Nah ada juga penghargaan kepada anak. Kadang-kadang kita kan ini yang salah. Nah saya korbanlah di situ. Bapak saya sama mama saya nyuruh kami untuk bantu mereka mati-matian. Kalau sudah jumpa hari Sabtu sama Minggu itu kerja rodi. Maksudnya kerja rodi itu kan menderes itu Pak, menderes mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Nah jadi karetnya ini di kebun karet itu dibuat, tidak dibawa ke ini. Nah jadi yang ngangkatnya ini kami lah, masih SD kami, adik saya, anak saya sama bapak siapa ini, bapak Yogi. Akhirnya maulah kami berantem gara-gara itu. Nah tapi 1 rupiah pun tidak ada dikasih ke kita. Sampai semua orang kampung juga bilang gitu sama ini. Luar biasa lah orang tua ini katanya. Anaknya mati-matian, tak 500 rupiah pun tidak ada ini. Nah kita lah yang menjadi korban. Nah kita menjadi korbannya apa? Akhirnya gimana caranya supaya kita bisa jajan? Mencuri lah. Memang tidak mencuri barang orang, mencuri uangnya itulah. Nah dipas-pasi lah, diikat, diapain, dan juga mempan. Dan luar biasanya di mana uang disembunyikan selalu mata bisa melihat. Bukan karena ada keinginan, tapi bongkar-bongkar ini. Oh di sini dompet dapat. jadi nakal karena korban dari situ. Nah jadi kita lihat ini kegagalan orang tua kami dulu. Sekarang gimana? Nah mamanya lah di rumah itu memberi penghargaan yang luar biasa kepada anak-anak itu. Nah khusus untuk si Sarah, anak yang paling besar itu dikasih luar biasa. Nah seperti bagaimana dia menggaji orang lain.
Kalau kerja, nah masa anak sendiri pun kita tidak tahu menghargai, kasih. Sampai anak itu juga berpikir, kenapa mak harus begini? Apa? Itu apa? Itu karena kau sudah melakukan hal yang baik, jadi mama juga melakukan yang baik. Nah, adik-adiknya juga tidak menuntut. Nah, mereka juga tahu si Pawel, dia bilang ya wajarlah kakak mendapat segitu katanya itu, karena udah banyak hal yang dilakukan. Nah, jadi maksud saya di sini, marilah kita menularkan apa itu, menularkan keteladanan itu. Memang diajarkan tidak bisanya itu, karena seringkali apa kan moto kita juga di apa, anak-anak itu tidak mendengar apa yang kita katakan, tapi melakukan apa yang kita lakukan. Nah, itulah apanya keadaannya. Jadi lebih baguslah kita berkat apa, ada istilah hari ini saya tulis juga itu, katanya apa, perbuatan itu lebih nyaring daripada teriak-teriak atau kata-kata yang apa, yang kuat. Nah, jadi maksudnya dengan kita melakukannya, anak-anak pun menjadi pengikutnya. Seperti itulah gambaran yang harus kita kerjakan, walaupun kita masih banyak kegagalan yang terus belajar untuk hal itu. Makanya untuk Dedi, kalau mau cari apa namanya pendamping manajer di rumah, ya jangan hanya lihat cantiknya. Kenapa? Kalau mau lihat cewek cantik, cewek yang cocok, itu langsung aja pergi ke dapurnya ke belakang. Lihat pantat kuali. Kalau pantat kualinya bersih, itu bagus, boleh kawin. Tapi kalau dia pantat kualinya sudah 1 tahun gak dicuci, itu jangan coba kawin. Walaupun dia cantik. Kenapa? Sepanjang hidupmu adalah pergumulan nanti. Beda. Sekarang apa? Kuali tidak ada lagi yang hitam. Seperti dulu. Udah stainless. Tapi dari situ kelihatan paling piringnya, kalau piring udah bersusu piring segini gak dicuci, waduh. Padahal anak gadis ada di rumah, waduh, ngeri. Artinya begini, zaman sekarang kan orang bisa menjual segala sesuatu kecantikan itu lewat apa namanya, medsos, lewat apa kan, foto dia begitu cantik-cantik. Tapi bagaimana kehidupannya sehari-hari, apakah dia rajin, apakah dia nggak tahu. Makanya jangan hanya melihat yang ditampilkan yang di medsos itu berbohong semua itu. Kalau diizinkan ke kamarnya sebenarnya. Jangan. Melihat situasi kamar. Nggak boleh. Iya, tadi Dapurnya, Pak. Kalau dapur boleh, Pak. Kalau ke dapurnya boleh, Pak. Kita nggak polisi lah. Dan lagi sebenarnya 5 tahun dia kos, ini mahasiswa berarti kan, 5 tahun kos dan di kos yang sama selama 5 tahun. Itu posisi tempat tidurnya bisa di situ terus selama 5 tahun itu. Gak pernah balik kita berdua. Pernah di rotasi, nggak pernah, terus mejanya pun begitu aja terus 5 tahun itu. Itu wanita yang tidak kreatif, dan itu akan dicerminkan ketika dia berumah tangga. Iya. Dan akan rumah tangga yang basi, yang Tapi spring bednya Pak, dia udah dicor. Jadi bisa lagi udah pindah itu aja. kau meja belajarnya macam apa kan, sampah semua di situ. Kalau begitu Pak Jet nih meja apa? Jadi persoalan sebenarnya kalau saya lihat juga seperti ini, kenapa terlalu capek untuk sebuah keluarga itu, apalagi kepada anak-anak. Kenapa mengatur gitu loh? Ini kok nggak bisa diatur, Kalau kita mengatur yang hidup, susah itu. Yang bisa diatur itu barang, pindahkan ke sini, rapi, pindahkan ke sini, rapi dia. Itu barang, karena dia nggak bergerak lagi. Tapi kalau yang hidup itu nggak bisa kita atur, apalagi anak-anak. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, dipimpin. Gitu ya caranya. Kenapa? Ketika dia lihat ada pemimpin, ada yang memimpin, ya jalan sendiri dia. Tapi kalau diatur-atur nggak bisa, pasti ada apa? Melawan terus itu. Nah, jadi banyak orang begini suka mengeluh, nggak bisa diatur, anakku nggak bisa diatur. Kenapa diatur? Kenapa diatur? Maunya kita ke sini, maunya dia gimana? Nah, ya itulah jadi perlawanannya. Nah, jadi kalau saya lihat memang harus dipimpin. Nah, saya lihat kalau anak saya gimana ya, kayak Sios, terkadang kalau saya ditelepon, kamu di mana? Di sini. Kita butuh ini. Oh siap. Nggak ada perlawanan. Nah, sampai kemarin orang yang di gudang, anggota aku, saya lihat, jadi kayak gitu rupanya Pak. Orang Sios itu kalau
Aku bilang iya. Kalau saya telepon, saya tanya di mana. Nah ini kita butuh ini, ditinggalkannya itu. Datang ya, ya tunggu sebentar, datang. Nah gitu dia. Kenapa? Ya karena saya setiap sekali saya suruh dia, saya hargai juga seperti tadi. Nah, saya suruh dia urus mobil, kawal sampai ke kapal. Itu saya kasih besar. Nah, makanya dia mau. Apresiasi. Iya. Jadi soal keseimbangan memang itu harus kita terapkan. Jadi ada punish and reward, ada hukuman atau sanksi, tapi harus ada apresiasi. Nah saya semasa kecil saya selalu dapat punish terus. Hukuman terus. Gak pernah dapat ini. Korbannya terus. Semua salah. Apa yang dari orang tua bapak lah khususnya. Sehingga akhirnya kita melakukan yang jahat jadi ya, karena sama ya salah juga kan. Jadi ya ngeri memang kalau punya bapak yang ketegasannya tinggi tapi kalau melembutannya 0 kosong kan. Sehingga dari kami 6 bersaudara akhirnya semua pembangkang dulunya, pemberontak. Itu terbawa ke semua loh. Ya, saya di sekolah jadi pemberontak. Guru pun kita lawan, siapa pun kita lawan. Dulu kalau melawan guru agama itu sangat apa di sana, kalau di Santar sana. Agama itu dianggap sakral ya. Oh, guru agama banting itu apa pintu itu. Campakkan buku saya ke meja ini. Makanya saya pindah-pindah sekolah dulu. SD 2 SD, SMA 2 SMA, SMP itu pun karena ada famili makanya bisa bertahan. Kalau nggak udah dikocak dari itu. Dan sampai hari ini adik-adik saya masih pembangkang. 3 kami laki-laki, 2 pemberontak itu orang tua sampai hari ini. Jadi itulah yang membuat Satu simbol loh. kolonel simbol. Iya, apa yang bilang orang tua dilawan semua. Karena memang udah itu yang ditanam dari dulu kan. Hanya kita bersyukur kenal Tuhan, kemudian merubah itu semua. Harus dirubah. Kalau enggak ini akan terus akan ke generasi kita seterusnya dan seterusnya. Bahkan soal di adat juga kan, saya di keluarga mertua saya sempat jadi perbincangan di kata-katai. Kenapa? Karena saya mengambil tugas-tugas yang nggak normal menurut Batak kan, menurut adat Batak. Misalnya itu tadi mencuci piring di rumah mertua, kan? Menyapu rumah. Bagi mereka itu pantang sekali. Tapi bagi saya nggak ada pantangnya, justru rumah orang tua sama dengan rumah bapak saya, rumah ini kan. Tapi bagi mereka itu pantang sekali. Tapi tetap saya lakukan dengan konsisten. Jadi saya nggak berhenti. Jadi jumpa lagi pertemuan berikutnya saya lakukan lagi. Jumpa lagi saya lakukan. Akhirnya pariban saya 5 kami berpariban ngikut jadinya. Tadinya mereka menentang saya semua. Oh udahlah, adanya istri kita, adanya orang itu, masa kita ke situ. Tapi karena saya lakukan dengan konsisten, yang lain ngikut. Dan akhirnya ke keluarga besar mertua saya ini jadi menular. Jadi bukan hal yang apalagi yang aib ketika kita datang ke rumah mertua, maka kita dengan mertua laki-laki ya bincang-bincang istri kita sampai capek-capek seharian 2 hari 3 hari kan. Saya bersihkan semua pekarangannya, saya bakar semua. Akhirnya itu jadi rutinitas bagi saya ketika orang dan mereka jadi salut. Tapi kalau kita berhenti, maka ada apa tadi adat yang mereka anggap itu budaya benar, ini akan terus tidak akan pernah berubah. Jadi harus berani kita menjadi agen-agen perubahan, harus berani. Ya contoh soal minuman keras juga kan, tuak apa semua itu kan hal yang lumrah, miras. Nah, bagi orang desa, orang kampung, saya lahir di Balige, saya di Balige, saya dibesarkan di Sumatera Siantar. Di Balige kalau kami datang dari kota itu dianggap orang yang berhasil semuanya, puji Tuhan, kita aminkan itu yang hal seperti itu, ya. Dan mereka cenderung itu mau minta-minta, tapi memintanya untuk minum tuak, untuk rokok, untuk miras. Saya nggak pernah kasih tuh. Iya, Pak. Mereka bilang pelit, ada yang mengatakan nggak pelit kali ini. Tapi kalau kita mau makan, ayo kita mau makan bakmi ke Balige, mau minum pandrek kita di sana, minum kopi susu, apa ayo, mau jus, silakan.
Ternyata mereka mau bukti kurasa kan? Kurasa asal ngomong aja. Ayo, dia bilang. Masuk ke mobil, berangkat. Akhirnya terbicarakan ini di mereka. Kami sampai jam berapa kami di Bali minum bandrek, minum ini dan sebagainya. Udah datang berikutnya, mereka tidak tahu siapa kita. Jadi nggak ada lagi yang minta, minum tua lah, kita sana mau minum miras. Jadi kenal mereka karena kita lakukan dengan konsisten. Awalnya dimusuhi, awalnya kita diperbincangkan, tapi ketika kita lakukan dengan konsisten akan terjadi perubahan. Itu jadi jangan pernah menyerah soal hal-hal seperti itu, karena memang harus kita rubah ini budaya nggak beres ini lagi. Apalagi soal soal pekerjaan perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki kan. Saya dulu waktu mahasiswa pernah aktif di perempuan dan laki-laki. Saya pernah dulu ikut membantu komisi perlindungan anak-anak dan perempuan di Medan. Jadi saya dapat betul ilmunya itu, bahwa sesungguhnya pembeda antara laki-laki dan perempuan itu hanya ada 3. Itu yang disebut dengan hak kodrati. Hak kodrat itu nggak bisa kita bantah itu. Apa bedanya? Itu melahirkan atau mulai dari hamil dia ya. Hamil, melahirkan dan menyusui, itulah wanita atau perempuan. Dan sampai kapanpun pria tidak akan pernah bisa melakukan itu. Selebihnya sama. Memasak sama, laki-laki bisa makan koki-koki hebat itu laki-laki. Iya, chef. Bahkan di komunitas pria sejati Ada di Thomas. Mela juga ada selintobin koki. Aman. Aman. Tambah Pak Lase. Iya, tambah Pak Lase eksekutor. Iya, saya nggak bisa seperti itu. Mohon maaf soalnya seperti itu. Sebenarnya gampang. Bukan saya marah. Jadi kan itu Pak, saya turunkan sama anak saya. Jadi kalau nanti pingin makan ikan sambal, panggil si Jocelyn atau si Seron itu Pak. Lebih enak dari apa? Lebih enak Pak dari yang dijual-jual itu Pak. Betul. Saya jamin itu Pak. Dan dia orang tuh kan Pak, dia biarpun saya bilang tadi orang tuh saya suka makan, tapi kalau masak Pak, oke punya Pak. Iya. Berarti begini Pak, ada potensi ke depan anak Bapak. Kalau Iya. Bapak kumpulkan uang dana, bisa bikin uang makan, bisa bikin usaha. Daripada si Tuta yang bikin usaha Pak. Kapan saja kita rebut sekarang, jangan hanya mereka Pak. Rumah makan di mana-mana orang itu semua. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Masakan kita enak. Mari kita rebut kembali. Gitu. Nah, tadi kasih ngomong tadi soal kemertuanya itu tadi sekarang. Udah biasa itu. Satu ketika begitu Pak, ada satu orang pemuda. Dia datang ke bertandang di rumah mertuanya, calon mertuanya. Jadi rupanya kan menunggu si Butet. Bapaknya tegas, nggak mau pergi kemana-mana, kalau mau apa di rumah ini saja. Wah, bingung siapa yang mau bertandang ini, macam mana pula nggak boleh keluar. Di rumah ini aja. Jadi menunggu si Butet bilang, ayo kita main catur. Jadi mertuanya ngajak, calon mertuanya, ayo kita main catur. Mau mertua macam mana? Mau di apa? Tapi sama boronya hatinya kan, udahlah biarkan saja lah kan, main catur lah mereka. Tapi karena calon mertuanya nggak mungkin dikalahkannya kan, pura-pura dia yang mengalahkan diri. Harusnya kan bisa dikalahkannya calon mertuanya, tapi karena kan segan dia kan, dikalahkan. Jadi rupanya sambil menunggu itu datang siapa? Datang bapaknya. Ted, ini datang ini kawan ini. Kami dari tadi main catur. Mana minumannya? Dibawa oleh minuman kan. Gak lama kemudian udah habis minuman. Ted, mana lagi apa itu tadi? Ondel-ondel tak apa yang belakang. Bawa ke sini. Bawalah goreng gua dimasukkan ke dalam stoples apa? Yang bola-bola itu apa namanya itu? Ondel-ondel Pak. Iya. Ondel-ondel. Yang bola-bola dimasukkan ke dalam stoples. Gula merah. Hanya 5. Jadi macam cuma mereka datang bapaknya, ayo makan bereng, oke tulang, makanlah satu campur satu siapa, berengnya kan, makan satu, lanjut terus main catur, ayo tambah lagi, tambah dua, tinggal satu lagi kan dua, tiba-tiba berpikir kenapa udah sewaktunya makan, mau bertanda mau bawa kian siapanya, calonnya untuk memakan di luar, tapi kan nggak enak sama mertua gimana caranya, tinggal satu pula ini, bapaknya juga tanggung mau makan nggak mungkin juga, si Uco sama-sama berpikir lah berkesiap bagaimana caranya mengambil satu, segan, sama-sama segan, tiba-tiba apa yang terjadi Pak, mati lampu Pak, waktu mati lampu berpikirlah bapaknya, kesempatan kuambil ini siapa juga, kali daripada ini kan nggak nampak matinya lampu kan, rupanya masuk tangan bapaknya dulu,
pulangnya, masuk pula tangannya, ketemu di dalam toples, tiba-tiba hidup lampu. Wah! Artinya apa? Jangan ada kesempatan dalam kesempatan. Kira-kira itu saja itu berkata. Mungkin yang tadi itu kan belum berdoa dia, gitu kan? Sebelum makan itu. Jadi kita akhirilah berdoa dulu. Malu-malu kucing. Oke, berdoa. Apa ini dua mutu atau dua apa? Ya, kita doakan untuk sharing firman Tuhan malam hari ini biar semua tertanam dalam hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih bahwa malam hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan luar biasa mengajarkan untuk menjadi seorang pria yang tegas dan lembut Tuhan. Ajar kami semuanya supaya kami ke depan menjadi orang-orang luar biasa. Kami boleh mempraktekkan setiap firman, setiap pengalaman rohani, setiap seri yang kami dapatkan Tuhan melalui diskusi ini. Biarlah ini menjadi bekal rohani bagi kami Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami, supaya kami menjadi pria-pria yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan jamah kami, berikan hikmat akal budi bagi kami, sehingga setiap kesalahan itu Tuhan dapat kami perbaiki kembali, sehingga kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah kami, mampukan kami dengan Tuhan Tuhan. Jamah juga keluarga kami masing-masing Tuhan. Jamah anak-anak kami, jamah juga istri Tuhan. Demikian juga Tuhan seluruh yang berhubungan dengan kami Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau jamah. Terima kasih kami untuk sebuah firman Tuhan, dan firman ini dimaterikan dalam setiap kehidupan kami, dan nama Tuhan penyembuhan di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih bahwa waktu ini. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus bersyukur, dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita berikan investasi gitu. Iya nak ya, padahal kita lagi. Iya kalau udah teruskan Gak ada habis saya teruskan. Sama nih lupa dulu pengalaman waktu sekolah gitu kan. Oh, Ada kawan kami dari Rumah Balang dulu itu kan. Jadi kawan ini apa rupanya Muslim. Jadi kan kalau bahasa sana kan bagong katanya. Bagong. Babiai. Jadi tiba-tiba kan Pak mati lampu. Ditawarkan. Mau bang makan bagong katanya. Kan si kawan-kawan ini. Enggak katanya. Tapi habis mati lampu habis bagong. mati lama habis makan. Hidup lama baru habis. Habis bagongnya. Aduh. Ya, gimana 2 minggu ke depan Pak Yohanes ya yang ngisi apa kita? Kita juga perlu rumuskan juga ya untuk apa ini? Bulan 9 ya. Ya udah bulan 9 ya. Ini tanggal ya minggu depan tanggal 29 ya. Di tanggal 6 ya. Dalam minggu. Di tengah tahun kita gimana Pak? Bahaya itu Pak, kalau di musala kita malam minggu. Susah kita Pak. Enggak. Ombing. Cuma kendalanya di rumah Pak Ombing, kendaraan apa? Lalu lalang. Jadi kadang Parkir yang agak ini. parkir aman. Soal apa? Bising dia Pak, bising. Bising dia. Mengganggu. Kadang enggak kedengaran lah kalau pas lagi. Ya. Tapi kalau sudah ada lagi, kedengaran. Lalu dalam mobil itu kan. Kurang kali ya Pak? Kurang kali. Pokoknya macam-macam kan. Bisa jalan, kabel. Udah pernah kita beberapa kali dalam situ kan. Cuma itu aja Pak. Kalau ada yang lain lagi, boleh. Apalagi malam minggu banyak pula. Oh iya. Iya. Hari Rabu dia gitu. Iya, masih ada. KTM masih ada ya. Iya, kalau KTM lebih kondisi lagi. Kali. Iya. Iya. Tempat sepakin ya memang semuanya cocok kalian. Tempat si belakang, si Nomi Kete. Oh, udah. Oh iya, udah di situ aja. Nah, aman lah yang ngusulin. Biar kali usul. Tapi harus di situ bapaknya sama kita. Siapa Pak? Sarian Belakang rumah. turuan. Yang mana itu? Yang membagusin bosnya Pak. Ya, nanti situ lah. Boleh. Kalau mereka mau aja nih. Materi kita apa itu lagi Pak ya? Pak Yohanes. 3 lagi dia. 3 lagi. Apa aja yang Iya, pakar presisi. Bertekun, bertekun? tim $1 sama pernikahan. Oh, berarti Pernikahan. bertekun lah ya. Nah, Iya. itu lah.
Nanti untuk yang terakhir itu tips $1 harus ibu-ibu lah bicara Perlu juga ibu-ibu kita. sama pernikahan dilahirkan kembali. Coba kan nanti kita apakan kalau sudah agak aman, kita buat aja apa kompas pasutri. Apa namanya nanti kalau di pernikahan apa? Ya, PDK. Oh, pernikahan ini kemarin di Paregrad kita undang. Udah dibawa dia. Jangan teringati manfaat. Hula-hula. Beli kan itu juga itu. Ahli jadi situ dia bagaimana? Hula-hula. Pak apapun bisa mungkin ya Pak Yo ya. Kalau Pak Linggom PDK. Menangkir. Tahu ya. pernikahan dilahirkan kembali. Di sana coba aja, Pak. Siapa Donald Sinaga itu bagus juga itu. Memang dia anggota belum apa itu. Iya, Bagus juga, bicara juga itu. Sejumlah Sinaga. belum pembicara ya. Di Pasjati belum. Kalau enggak pendidikan roha. Asal lo mau mendengar kundang pun. Yang maunya itu. Apa tuh, Pak, katanya itu. Apa temanya Pak? Boleh Mas. Tentang pertobatan sejati. Aduh. Pernikahan. Pemikirannya aja. Aduh. Bertekun di dalam firman ya. Oke lah, sambil di situlah kita apakan kita rumuskan untuk yang dua sesi lagi itu. Kalau bisa yang datang suami istri ya dia ngisi malam wanitanya, tips-tips. sorenya kita apa kan Kompas Pasutri juga bisa. Kita carilah tempat yang ideal. Nanti keluarga-keluarga yang baru biar dipulihkan lah, ya kan? Nah, itulah harapan kita. Keluarga yang baru ikut ke cincin lagi. Bisa yang tidak pernah pakai cincin dulu bisa pakai Biasanya cincin. bagus juga itu. Iya. Pak Samsia bisa juga. Satu siang. Bisa juga. Mengenai apa? Kita pernikahan. Kalau saran saya, kalau saran dari saya jangan dulu lah. Kenapa? Dia kurang apa? Beda. Ada ya. Yang intermediate tadi. Intermin. Ya, jadi Pak Uru lah apa pimpin kita dalam doa untuk makanan sekaligus kita doakan keluarga di tempat ini Pak. Kamu berdoa ke masyarakat ya. Boleh. Itu mantap itu. Tentang kita. Libat Jehovah amanah min marhabang sa di bulan kinjang. Mandak mulia Tuhan di bagasan tikion. Di mana dilindung di kami hanya tason sehingga boleh kami di bagasan kami ke Lasloha. Boleh kami merapung di tengah-tengah di bagasan oleh Tuhan ima na mengahong laon na di lenong di kanan kami Tuhan na kurang malo kami oleh Tuhan na maban kami hamalong do na maprakukuhan lo da mamay na umuwi kami mangulah si lolo namin sesuai di luman rohan sa ngoni mali Tuhan di keluarga markangangahan na sila di Tuhan pasupas mana sila di Tuhan saya tambay mana na sila kunain baru ali Tuhan pero umuwi akar usaha na sila iyan ako na sila suday akar rencana na sila Tuhan so ngoni mahami akanaro ali Tuhan at kiningbor at amisin batas namin amin batas ng dalam siya sumudi maharapan namin Tuhan Tuhan na robot mahal saya siya mahal Tuhan saya sila sinuroha amin na po tukulor amin sumudi man Tuhan yung ngar dito sa una sun si kangando sinong andora sa upang kami Tuhan pasu-pasu mo saya jangan harus tangan mata di daging dito ni namin lau mo para kukuy kami na mahulaw-ulaw namin sesuai di lung niwa semua di mana itu jolong maranosa so sesama dosa nami ada Tuhan asa tamahami mangulahon-ulon namin sesuai di lung niwa di atin na Tuhan di Tuhan marakiti anakmu Yesus Kristus Tuhan namin markang yang mahal Tuhan amin mengasihi dan melayani
Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku. Bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat rohmu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah.